They called it freedom. He called it a lie. In fire, they rose to break the silence. Dan, apa benar Indonesia merdeka? Where's your friends? Apa maksudmu? Dom. Dasar monyet pribumi. Di mana teman-temanmu? Kalian para penjajah mungkin bisa mengambil rempah kami, tapi tidak dengan tekad kami untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kau pikir pidato kecilmu dapat menghentikan kami? Kalian bisa membunuhku, tapi kalian tidak akan pernah bisa memadamkan perlawanan kami. Setiap butir rempah merupakan doa dan darah leluhur kami. Berisik! Pada abad ke-17, angin laut membawa lebih dari sekedar ombak. Ia membawa layar putih milik bangsa asing datang dengan niat dagang, namun perlahan menancap kuasa. Tanah yang dulu tenang kini dijejaki sepatu-sepatu tamak yang tak paham bahasa hujan, tak mengerti arti sawah dan doa nenek moyang. Mereka datang menawarkan rempah dengan harga, tapi membayar keindahan negeri ini dengan tipu daya. Benteng didirikan, perjanjian dipaksakan dari rakyat. Anak bumi dipaksa tunduk di tanahnya sendiri. Namun sejarah tak pernah tidur. Di balik diamnya rakyat, bara disimpan dalam dada. Para petani menggenggam cangkul seperti menggenggam senjata. Para pemuda merajut siasat di balik bayang hutan dan langit malam. Dari pegunungan Aceh hingga pasir panas di timur Nusantara, suara perlawanan menggema, bukan sekedar melawan senapan, tapi menolak dilupakan. Nama-nama lahir dari luka dan tekad. Sultan Agung, Patimura, Nuku, dan banyak lagi yang tak tercatat pena penjajah, tapi abadi di dada bangsa. Perjuangan bukan hanya darah dan tombak, tapi keyakinan bahwa tanah ini bukan untuk dijajah, bahwa langit ini terlalu luas untuk diatur oleh tangan asing. Mereka berdiri bukan karena mereka kuat, tapi karena tak mau melihat ibu mereka menangis dan tanah leluhur dijual seperti barang di pasar. Itulah awal mula ketika tanah ini dijajah. Pribumi memilih bangkit, bukan hanya untuk merebut, tapi untuk kembali
menjadi tuan di rumahnya sendiri. Hidup seorang pemuda di bawah langit yang masih berat oleh bayang penjajahan. Dia bukan bangsawan, bukan tentara, hanya anak pribumi yang gelisah melihat negerinya terbungkam. Ia melihat rakyat menunduk, tanah dijarah, suara dibungkam, dan sejarah ditulis bukan oleh tangan sendiri. Namun, dalam senyap itu, hatinya menolak untuk diam. Mesin tik itu kerap berbunyi, mencari apa yang ia cari, mengetik apa yang ia ingin ketik. Tetapi, hal itu belum bisa terrealisasi. Apapun yang diimpikannya hanya sebuah angan-angan, gelembung-gelembung yang nantinya akan hilang dalam sekejap. Ia membungkam, merobek, melipat-lipat kembali kertas-kertas itu. Yang selalu ia cari adalah sebuah solusi, bahwa ia tahu kemerdekaan bukan sekadar mimpi, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan, meski dari runtuhan harapan. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Ia pun melangkah, mencari mereka yang juga resah. Dan ditemukannya lah sekelompok masyarakat yang tak rela negeri ini terus dijajah. Bersama mereka ia mulai menulis, menyuarakan, menyusun langkah. Dari organisasi kecil yang lahir diam-diam hingga gerakan yang kelak bergema di seantero Nusantara. Cercah itu kini menjelma api. Dan sang pemuda yang dulu hanya bermodal keyakinan telah menjadi bagian dari awal kebangkitan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Indonesia. Di abad ke-19, tanah ini masih bernama Hindia Belanda. Penjajah menindas, rakyat terdiam dalam luka panjang. Namun di tengah kelam itu, lahir pemuda-pemuda yang mulai berpikir bahwa kemerdekaan bukan mimpi, tapi tujuan. Beberapa tokoh masa depan seperti Tirto Adi Suryo lahir dan bertumbuh di masa ini, kelak menjadi pelopor pers nasional dan pemantik kesadaran rakyat. Pers menjadi senjata, tulisan menjadi tombak, dan kata-kata menjadi perlawanan. Namun, kini kesadaran berubah. Perjuangan tak cukup dengan tombak. Ia butuh arah, ide, dan persatuan. Bangunlah, kemerdekaan sudah dekat. Jangan biarkan perjuanganku dan pahlawan lainnya sia-sia. Aku tidak bisa diam di sini. Ayah benar, perjuangan ini belum selesai.
Akan kubuktikan semuanya. Kita akan keluar malam ini. Nigerarero tomo mais ka. Tahun 1944, dentuman perang mulai terasa dekat ke tanah Jepang. Sekutu menggempur dan kekuasaan Jepang di Asia mulai goyah. Di Indonesia, tetapi rakyat masih di bawah cengkraman. Muda-muda diperas keringatnya, dikekang mulutnya. Mudi-mudi dijatuhi harga dirinya. Tapi diam-diam harapan mulai menyala. Jepang yang sebelumnya menutup rapat mimpi kemerdekaan mulai memainkan janji. Mereka tahu jika ingin tetap berkuasa, mereka harus menjanjikan sesuatu yang lebih besar, kemerdekaan Indonesia. Maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada 29 April 1945. Tokoh-tokoh bangsa pun dikumpulkan. Soekarno, Hatta, Yamin, Supomo, dan lainnya beradu gagasan tentang bentuk negara, dasar negara, arah merdeka. Di sanalah untuk pertama kalinya nama Pancasila lahir dari lisan Soekarno. Sebuah dasar bukan hanya untuk berdiri, tapi untuk hidup bersama. Lalu, pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, diganti ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi takdir berjalan lebih cepat. 6 dan 9 Agustus, Hiroshima dan Nagasaki diluluh lantahkan bom atom. Dan pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Saat itulah Indonesia berdiri di tengah kekosongan kekuasaan. Rakyat terus mendesak, bukan nanti, sekarang. Kaum muda Sultan Syahrir Wikana Khairul Saleh mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Terjadi ketegangan bahkan penculikan. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok agar tak terpengaruh Jepang yang masih tersisa. Akhirnya, setelah diskusi dan perundingan pagi itu, 17 Agustus 1945, di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, hanya suara mantap dan pena di kertas menandai lahirnya negara yang telah lama diperjuangkan. Mana Soekarno? Apa dia sudah mau mendeklarasikan? Kita berhasil. Kita merdeka. Indonesia merdeka. Proklamasi kami
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia telah merdeka. Ini baru awal. Aku akan terus berjuang. Pagi 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Pegangsaan Timur 56, rakyat berkumpul tanpa gegap gempita, hanya dengan harap dan haru di dada. Soekarno berdiri menggenggam secari kertas. Dengan suara tenang namun penuh makna, ia ucapkan, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tak ada dentuman meriam, hanya detak jantung yang bergetar. Bendera merah putih pun dinaikkan perlahan. Dan dari detik itu, Indonesia lahir sebagai bangsa merdeka. Tapi, apa benar Indonesia merdeka? Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Sahabat-sahabatku, apakah ini yang kita sebut merdeka? Apakah kita benar-benar bebas ketika ketidakadilan masih mencengkram kita? Ketika keserakahan merusak hati para pemimpin kita? Ketika tanah dan laut kita dirampas atas nama kemajuan palsu? Aku berbicara untuk kita semua, para petani yang kehilangan tanahnya, nelayan yang kehilangan lautnya, anak-anak yang mimpinya direnggut oleh ketidakadilan. Apakah kita akan diam saja? Benar, kita tidak akan diam. Kita akan melawan setiap ancaman, setiap kebohongan, setiap perusakan yang menginjak-injak kemerdekaan kita. Hampir seluruh wilayah Jakarta hari ini dilanda aksi penjarahan disertai pembakaran kendaraan dan pusat-pusat pertokoan di wilayah. Tahun 1998, langit Indonesia tak lagi tenang. Harga melambung, suara rakyat terkecekik, dan keadilan digembok di balik kekuasaan yang terlalu lama bercokol. Mahasiswa turun ke jalan, bukan untuk riuh, tapi untuk menyuarakan luka yang diwariskan Orde Baru.
Dari kampus ke Senayan, mereka menuntut. Tapi suara itu dibayar mahal dengan gas air mata, peluru, dan nyawa. Tragedi Trisakti Semanggi adalah darah yang tak boleh dilupakan. Akhirnya, 21 Mei 1998, Soeharto yang 32 tahun memimpin dengan tangan besi untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Mengundurkan diri. Rakyat bersorak, tidak menunduk. Tapi mereka tahu ini adalah luka yang perlu dibenahi. Dan kini, dari semua rentetan kejadian, aku berada di sini. Kota ini menyimpan sejarah. Setiap jalan, setiap dindingnya berbicara tentang perjuangan, tentang darah, keringat, dan air mata yang mengalir demi sebuah nama, Indonesia. Di sini langkah-langkah terdengar lambat, bukan karena lelah, tapi karena sejarah terlalu padat untuk dilewati begitu saja. Bangunan-bangunan tinggi berwarna pudar dengan jendela kayu besar dan pintu yang seakan masih menyimpan suara masa lalu. Jejak kolonialisme terpatri di tiap dinding, tapi kini dijamah tawa anak-anak dan lensa kamera para pelancong. Tua memang, tapi tak mati. Ia berdetak bersama pengamen jalanan, lukisan pelukis kaki lima, dan roda sepeda ontel yang berputar dengan tenang. Kota tua adalah pertemuan antara masa lampau dan masa kini. Tempat di mana sejarah bukan sekedar cerita di buku, tapi sesuatu yang bisa kau sentuh, hirup, dan rasakan. Di kuping kanan, perjuangan mereka masih terdengar. Tetapi di kuping kiri, aku masih mempertanyakan pula perihal Indonesia. Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dinilai merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi, serta biaya pemulihan. Memakan bagi kelompok tersebut, KKB Papua yang diketahui membawa senjata laras panjang dan berjumlah sekitar 5 orang Kendal, dia Apa artinya merdeka jika bangsa ini terus dirusak oleh mereka yang serakah? Apa artinya merdeka jika kita masih terpecah oleh kepentingan pribadi dan golongan? Dan apa Indonesia benar merdeka? Harapanku menyelam kala langit menghitam dan pesisir bergumam dalam diam mengancam. Harapanku tenggelam, langit tertutup muram dan pesisir bergumam bersiap untuk menerkam. Bersiap